Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Nilam Sari selaku moderator pada malam hari ini. Saya dan tim saya dari kelompok 1 ingin melakukan presentasi mengenai tugas audit sistem informasi pada mata kuliah Audit Sistem Informasi yang kami ambil dari Journal of Information System Research yang berjudul Audit Sistem Informasi Absensi Menggunakan COVID-5 yang ditulis oleh Nurholis Joy Nasar Utama Jaya pada tahun 2022. Izinkan saya memperkenalkan tim dari kelompok 1. Yang pertama ada Mas Abdul Holik, ada Mas Eki Andi Irianto, saya Nilam Sari, lalu ada Mbak Palupi Imaresti, dan Mas Yayat Terhiyat. Terkait latar belakang permasalahan dari jurnal ini yang kami ambil dari studi kasus pada studi kasus di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kabupaten Penajam Utara, Pasir Utara, terkait kemajuan sistem informasi yang saat ini telah banyak digunakan di dunia bisnis, baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan bisnis. Sistem informasi absensi pada DPKP Penajam Pasir Utara salah satunya terkait absensi. Absensi dalam suatu instansi merupakan salah satu faktor penting sebagai pengelola sumber daya manusia. Informasi yang akurat dan objektif mengenai kehadiran pegawai dapat mempresentasikan kualitas dan produktivitas kinerja, menentukan besar kecilnya tunjangan kinerja, serta tingkat kedisiplinan dari pegawai pada suatu instansi. Proses pencatatan dan pelaporan absensi pegawai merupakan proses yang repetitif yang digunakan dalam waktu tertentu mengenai seperti jam masuk, jam pulang, cuti, dan hari libur. Untuk itu, diperlukan evaluasi untuk menggunakan sistem informasi yang saat ini dijalankan, untuk memastikan bahwa sistem informasi itu memiliki nilai dan memberikan kemudahan bagi instansi itu tersendiri. Audit sistem informasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang ada pada instansi tersebut berjalan dengan semestinya dan dengan baik. Dan pada jurnal kali ini kami menggunakan framework COVID-5. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Mbak Palupi. Baik, terima kasih Mbak Nila. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Jadi yang pertama, bagaimana cara mengevaluasi manajemen operasi dan keberlanjutan dari absensi dalam sistem informasi dan keamanan data yang perlu ditingkatkan. Lalu yang kedua, bagaimana membentuk SOP atau peraturan tertulis sebagai acuan kerja dari sistem absensi yang ada. Lalu yang ketiga, apa saja yang diperlukan untuk melakukan pengembangan sistem informasi pada absensi di DPKP Penajam Pasir serta keberlanjutan serta rekomendasi untuk dapat meningkatkan pelayanan teknologi sistem informasi di masa yang akan datang. Next, tujuan penelitian untuk mengevaluasi tingkat kematangan sistem informasi absensi yang telah berjalan serta memberikan masukan dan evaluasi untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, serta acuan perbaikan sistem absensi online di DPKP Kabupaten Penajam Pasir Utara di masa mendatang, dan memberikan wawasan tentang tingkat kematangan teknologi informasi di DPKP Penajam Pasir Utara yang menawarkan rekomendasi untuk perbaikan. Melalui audit dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan dapat tercapai peningkatan dalam pengelolaan teknologi informasi yang efektif dan efisien. Slide selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Abdul Khalik. Baik, terima kasih. Adapun metode penelitian untuk COVID-5 adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen TI perusahaan, IT government framework, dan juga kumpulan alat yang mendukung para manajer untuk menjembatani jarak atau gap antara kebutuhan yang dikendalikan atau control requirement, masalah teknis, technical issue, dan risiko bisnis, business risk. Proses audit pada sistem informasi absensi menggunakan framework COVID-5 dengan acuan pada subdomain pada domain EDM 03, EDM 05, PO 06, APO 12, dan DSS 02. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu yang pertama
Yang pertama, observasi. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data, yaitu dengan cara melakukan pengamatan pada proses pengambilan data absensi karyawan di DPKP Penajam Pasar Utara. Kemudian yang kedua adalah wawancara, percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara dan juga yang diwawancarai. Kemudian kuesioner adalah pengumpulan data dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan kuesioner dengan metode skala Likert untuk menghitung level pada setiap pernyataan dalam proses COVID-5. Yang terakhir, studi pustaka, yaitu berdasarkan referensi lain kepustakaan. Kemudian adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat kematangan teknologi informasi di DPKP Penajam Pasar Utara berada pada skor rata-rata yang diperoleh dari responden, yang mencerminkan bagaimana sistem absensi telah digunakan dan diterima oleh pegawai selama 5 tahun. Sistem absensi yang telah diimplementasikan ini menunjukkan bahwa telah terjadi penerapan teknologi informasi yang signifikan, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam hal efisiensi dan efektivitas sistem yang digunakan. Pembahasan capability level COVID-5 sebagai alat ukur terhadap jawaban responden dari kuesioner yang dibuat berdasarkan framework COVID-5, dan terdapat kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan berdasarkan domain EDM 03, EDM 05, APO 06, APO 12, dan DSS 02. Terdapat 15 responden yang didata. Didapatkan hasil rata-rata dari setiap indeks yang diperoleh menggunakan rumus indeks kematangan sama dengan indeks kematangan atribut dibagi aktivitas. Keseluruhan responden merupakan pegawai dari DPKP yang sudah menggunakan sistem ini selama 5 tahun, 3 responden dari bidang manajemen, dan 12 orang lainnya dari karyawan yang menggunakan langsung sistem absensi ini. Skor dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Yang pertama, untuk EDM, domain EDM 03, itu dari responden 1 sampai dengan 15, di total maturity levelnya yaitu 3,00. Kemudian EDM 05 dari responden 1 sampai dengan responden 15 untuk maturity levelnya 2,93. Kemudian APO 06 dari responden 1 sampai dengan 15 maturity levelnya 3,13. Kemudian APO 12 dari responden 1 sampai dengan responden 15 total maturity levelnya 3,07, dan DSS 02 dari responden 1 sampai dengan responden 15 totalnya untuk maturity levelnya 3,13. Pada tabel di atas dapat dilihat secara keseluruhan maturity yang diinginkan adalah pada level 4, yaitu EDM 03, EDM 05, APO 06, APO 12, dan DSS 02. Masih ada gap atau selisih jika dibandingkan dengan maturity saat ini. Dapat dilihat pada tabel selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mas Eki Irianto. Terima kasih Mas Abdul Holik. Dari tabel perhitungan maturity level yang telah didapat sebelumnya, dengan maturity level EDM 03 dengan nilai maturity level 300 dan EDM 05 dengan maturity level 293 dan APO 06 dengan maturity level 3.13, APO 12 dengan maturity level 3,07, DSS 02 dengan maturity level 3,13. Maka dengan ini kita dapat membuat diagram seperti di samping berikut. Selanjutnya yaitu adalah tabel perhitungan rata-rata maturity level. Dengan expected maturity yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu dengan expected di angka 4, maka diperoleh gap selisih. Untuk menghitungnya itu dengan cara expected maturity yang dilakukan sebelumnya dikurangi dengan current maturity yang telah didapat dari tabel sebelumnya. Sehingga didapat EDM 03 dengan gap selisih 100, EDM 05 dengan gap selisih 107,
APO 06 dengan gap selisih 087, APO 12 dengan gap selisih 093, DSS 02 dan gap selisih 087. Nilai rata-rata dari EDM 03, EDM 05, APO 06, APO 12, DSS 02 memiliki nilai gap tertinggi di domain EDM 05 dengan nilai 1,07 untuk memastikan layanan berkelanjutan. Lalu AMD 03 dengan nilai 1,0. Sedangkan yang melebihi nilai 4 sesuai dengan expected maturity tidak ada. Tapi yang mendekati adalah APO 06 dan DSS 02 dengan nilai yang sama di 087. Dengan demikian sudah terlihat domain mana saja yang perlu dilakukan perbaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Yayat Rihdiat. Baik, terima kasih Mas Eki. Saya akan mencoba melanjutkan penjelasan dari tabel indeks kematangan yang telah ditemukan di DPKP. Jadi pada subdomain EDM03, untuk memastikan optimasi risiko pada sistem yang dijalankan, current maturity yang didapatkan saat ini masih berada pada level 3 dari nilai 4 yang diharapkan. Artinya terdapat 1 poin gap yang harus diperbaiki oleh manajemen agar optimasi risiko pada sistem ini berada pada level 4. Nah, sama halnya dengan EDM03, EDM05 yang digunakan untuk memastikan transparansi pemangku kepentingan juga masih berada pada level 3 dan terdapat 1,07 poin untuk memperoleh level 4 yang diharapkan. Dalam pengelolaan sistem yang dijalankan oleh instansi pemerintahan yaitu pengelola anggaran dan biaya menggunakan domain APO 06 saat ini juga berada pada level 3 dengan poin 3,13 terdapat gap 0,87 poin bagi pihak manajemen untuk memperbaikinya untuk bisa berada di level 4. Sementara untuk penilaian pengelolaan risiko pada APO 012 hasil pengukuran saat ini berada pada level 3 dengan 3,07 poin. Masih terdapat selisih 0,93 poin untuk mencapai level 4 yang diharapkan. Dan terakhir pada domain DSS 02 untuk mengukur manage service request and incident atau pengelolaan permintaan layanan dan insiden terdapat gap sebanyak 0,87 poin dari level 4 yang diharapkan. Jadi kesimpulannya, ditemukan beberapa permasalahan dari kesimpulan di atas. Tingkat kematangan teknologi informasi yang telah ditetapkan di DPKP Penajam Pasar Utara sudah memiliki tata kelola sistem informasi yang dilakukan secara berulang. Namun sistem yang dijalankan belum memenuhi harapan. Oleh karena itu direkomendasikan agar dapat dilakukan secara berkala atau periodik ataupun per tahun agar tingkat kematangan yang diharapkan bisa tercapai. Dan secara menyeluruh tidak hanya sistem informasi absensi saja, agar seluruh aspek pada operasional kerja di DPKP Penajam Pasar Utara dapat dievaluasi sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Nah, jadi kesimpulannya, dari jurnal yang kita telah bahas ini, ada beberapa kesimpulan berdasarkan penelitian tersebut. Disarankan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan pada sistem informasi absensi dengan memperhatikan temuan masalah yang telah diidentifikasi. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas sistem absensi yang digunakan di DPKP Penajam Pasar Utara, serta untuk mendukung peningkatan kedisiplinan pegawai dan pengelolaan sumber daya manusia secara keseluruhan. Baik, itu saja kesimpulan dari jurnal yang kami bahas. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Nila. Silakan Mbak Nila. Terima kasih atas penjelasannya Mas Yayat, Mas Eki, Mas Abdul, dan Mbak Palupi.
Semoga apa yang kami sampaikan dari kelompok 1 dapat memenuhi penilaian dari kuis mata kuliah audit sistem informasi. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.